Takutnya malah error dah. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Palembang dan beberapa tempat lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita akan suaranya rendah. Kita akan belajar tentang wirausaha di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Sudah ada sekitar banyak orang yang sudah mulai masuk ini, alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu sudah siap belajar? Nah, alhamdulillah, kebetulan acara kita hari ini bekerja sama antara Wirausaha Sekolah TV yang dipelopori atau difounderin oleh Bapak Dr. Jalaluddin, MPSA, bekerja sama dengan Rumah Motivasi TV dari Bandung. Nah, perkenalkan, nama saya Agung Budi Santoso. Saya hari ini berperan sebagai moderator yang akan memandu Bapak dan Ibu sekalian pada acara seminar wirausaha sekolah di acara siang hari ini. Dan insya Allah yang akan mengisi acara kita hari ini adalah seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang pegawai negeri. Tapi beliau juga selain menjadi pegawai negeri, beliau mempunyai beberapa usaha di luar pegawai negerinya dan alhamdulillah membantu banyak sekolah juga untuk menularkan virus entrepreneur ini atau virus wirausaha ini ke sekolah-sekolah, sehingga sekolah-sekolah selain memberikan fasilitas pendidikan, mereka juga memberikan fasilitas pembelajaran wirausaha. Nah, tentunya menarik sekali bukan? Nah, ini akan kita pelajari, oleh sebab itu maka sangat penting acara siang hari ini. Saya mohon Anda untuk segera mempersiapkan diri, mempersiapkan catatan, mempersiapkan waktu, dan insya Allah karena pembicaranya luar biasa. Sekali lagi, pembicara yang akan menjadi pembicara kita hari ini adalah Dr. Jalaluddin, MPSA. Nah, sekarang saya akan panggilkan Dr. Jalaluddin. Oke, saya panggilkan Dr. Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalal. Apa kabar Pak Jalal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Agung? Alhamdulillah. Jadi saya ada di Bandung dan Pak Jalal ada di Palembang. Oke, sebelum saya persilahkan Pak Jalal untuk memberikan materi kita di seminar hari ini, saya ingin perkenalkan dulu Pak Jalal ini siapa sih? Oke, Pak Jalal ini adalah seorang pegawai negeri di LPMP Sumatera Selatan. Nah, beliau ini pegawai negeri, tapi beliau juga seorang trainer, beliau juga seorang pengusaha, beliau juga seorang pendidik, dan alhamdulillah beliau ini melalui bisnis yang dijalankan beliau ini mampu membantu beberapa sekolah untuk mempunyai wirausaha. Dan selain wirausaha, ternyata usahanya itu mencerdaskan banyak orang juga, mencerdaskan banyak orang, sehingga beliau ini bisa mencerdaskan banyak orang dan membantu wirausaha di sekolah. Nah, tidak panjang lebar lagi, saya akan undur diri dulu dan saya akan mempersilahkan Pak Jalal bagaimana kiat-kiat beliau bisa memperkenalkan seminar hari ini. Saya persilahkan kepada Pak Jalaluddin. Saya undur diri dan silakan Pak Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, semua peserta yang hadir. Bapak sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa saling berdiskusi pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung Budi Santoso, seorang coach, seorang guru saya yang telah membimbing saya
berwirausaha di sela-sela waktu saya sebagai pegawai negeri sipil. Terus sekalian, saya dan keluarga mendoakan semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, kaya berlimpah berkah. Dan yang paling utama adalah semoga Bapak Ibu semua kita yang ada dimanapun berada terbebas dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya beberapa saat ke depan berbagi kepada Anda semua Bapak sekalian. Ada satu target yang ingin saya dapatkan. Pertama Bapak sekalian adalah kiranya Bapak Ibu bisa fokus mengikuti kegiatan ini, ya, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, Bapak sekalian, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang utuh bagaimana caranya agar Bapak Ibu kepala sekolah memiliki wirausaha yang sangat sesuai dengan dan sangat cocok untuk sekolah. Ya, itu yang pertama. Kedua, sekalian, Bapak Ibu semua yang hadir akan mendapatkan sebuah informasi kesehatan. Bagaimana Bapak Ibu bisa sehat tanpa obat dan bebas dari rumah sakit, dan insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan gaji yang utuh, tidak lagi terpotong oleh bank insya Allah. Dan tidak hanya itu sekalian, saya sudah membuktikan di banyak tempat, Bapak Ibu insya Allah akan menghasilkan dana yang cukup besar, ya, bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan para guru kita sebesar 25 juta per bulan minimal insya Allah, ya. Dan ini tidak main teori sekalian, saya akan berbicara kepada Bapak Ibu dalam konteks praktik nyata, tidak teori, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah sangat paham, sudah sangat banyak menerima teori-teori. Pada akhirnya teori itu terkadang tidak bisa diulang. Nah, saya pada kesempatan ini akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memahami apa itu wirausaha dan bagaimana cara mengaplikasikan wirausaha itu secara nyata di sekolah, sehingga secara nyata real menghasilkan uang. Untuk apa uang? Untuk menseru kita dan karyawan di sekolah insya Allah. Nah, inilah beberapa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini akan tercapai. Bapak sekalian, baik, saya akan mulai. Saya mulai dari apa namanya? Ini judulnya program wirausaha sekolah, ya. Berikutnya saya langsung aja, bisa saya yang men-share ya. Nah, baik sekalian, saya akan langsung. Bapak sekalian, perkenalkan saya Jalaluddin, sudah berkeluarga, anak 6 orang, alhamdulillah. Wasilah wirausaha kami bisa sampai ke Tanah Suci, dan insya Allah setiap tahun kami juga berangkat ke Tanah Suci dan membantu banyak orang insya Allah. Kemudian sekalian, saya peraturan atau payung hukum yang ada pada hari ini, yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Ini sudah sangat Bapak Ibu pahami, tugas kepala sekolah. Apa itu? Salah satu tugas kepala sekolah adalah berwirausaha, ya. Kepala sekolah dituntut oleh negara untuk membangun wirausaha sehingga wirausaha sekolah itu bisa menghadirkan uang-uang legal untuk perbaikan pendidikan ke depan insyaallah, ya. Nah, sekalian, berbicara masalah kewirausahaan atau wirausaha, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ada pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Moga-moga Bapak Ibu ikhlas mengikuti dan mau menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, ya, mungkin lewat kolom chat dan seterusnya. Baik sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya percaya di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini pasti Bapak Ibu
sudah sebagian punya penghasilan di luar jadi kepala sekolah dan guru, betul? Dan mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang punya penghasilan hanya mengandalkan dari gaji saja, ya. Nah, saya melihat Bapak sekalian di sini, ya, dari layar saya ada banyak sekali Bapak Ibu yang sudah punya penghasilan di luar gaji guru dan kepala sekolahnya. Tetapi masih ada juga yang masih punya penghasilan di luar dari hanya berharap dari gaji guru saja. Nah, sekalian, apa bedanya kalau antara Bapak Ibu yang punya tambahan dengan tidak punya tambahan, ya? Oh, ini suaranya kecil. Saya besarkan dulu. Gimana? Suara saya sudah jelas? Jelas suara? Pak Zul, bisa di... Suara saya jelas? Baik. Sekalian. Nah, berbicara ada gaji tambahan, ada tidak, saya akan berbicara tentang Bapak Ibu sekalian, apa itu paradigma, ya, paradigma. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang punya penghasilan semata-mata hanya dari pekerjaannya hari ini sebagai kepala sekolah dan guru, tidak ada pekerjaan lain, hasil lain yang diterima, maka ini disebut dengan orang yang memiliki paradigma umum. Apa itu paradigma umum, Bapak sekalian? Paradigma umum itu adalah orang setiap hari bekerja, entah sebagai guru, sebagai pegawai, ya, atau bekerja di pabrik dan seterusnya. Untuk apa mereka bekerja? Agar mereka mendapatkan uang atau penghasilan. Untuk apa uang dan penghasilan ini? Dia gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu sisanya dia digunakan untuk merencanakan masa depan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah paradigma orang secara umum di dunia, ya. Tidak ada yang salah. Mungkin saja rata-rata pegawai negeri sipil seperti kita memiliki cara berpikir seperti ini. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi saya tegaskan, ini tidak ada yang salah, baik-baik saja. Namun Bapak sekalian, ada hal yang harus diwaspadai. Misalnya, bagaimana kalau suatu saat nanti ternyata Bapak Ibu tidak bisa bekerja? Mungkin karena sakit, mungkin karena ada halangan, dan seterusnya. Lalu, sudah dipastikan penghasilannya juga tidak ada. Lalu bagaimana masa depannya? Bagaimana sekolah anak? Bagaimana biaya pendidikan anak? Biaya rumah tangga? Bagaimana biaya keseharian? Seperti hari ini, Bapak sekalian, saya membaca di banyak tulisan di CNN Indonesia. Pada bulan Mei saja telah tercatat ada lebih kurang 40.000 orang hari ini menganggur. Nah, andaikan mereka punya paradigma umum seperti ini, pekerjaannya hilang, tentu penghasilannya juga hilang. Bagaimana dengan biaya keluarga mereka? Tentu sangat memprihatinkan. Nah, Bapak sekalian, ternyata di masa pandemi seperti ini ada orang yang juga terkena tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa bekerja, namun karena mereka memiliki paradigma sukses seperti ini, Bapak sekalian, ini ada paradigma sukses, ya. Mereka tetap tidak mengantor, bekerja di rumah, tetapi penghasilan mereka tidak kurang, bahkan penghasilan mereka melonjak. Kenapa? Karena mereka memiliki paradigma sukses. Apa itu paradigma sukses? Orang setiap hari, Bapak sekalian, tetap bekerja, ya. Untuk apa dia bekerja? Bukan untuk langsung dimakan uangnya, tetapi mereka mengumpulkan aset, membangun aset. Misalnya membangun kos-kosan, membeli kebun, kemudian membeli angkot dan seterusnya. Lalu dari situ sekalian, maka mereka mendapat penghasilan. Dari penghasilan ini baru mereka merencanakan masa depan keluarganya. Nah, Bapak sekalian, andaikan Bapak Ibu sesuatu terjadi seperti hari ini, mereka tidak bisa bekerja.
Maka sekalian, walaupun mereka sudah 3-4 bulan tidak bekerja, namun penghasilan mereka tetap lancar. Kenapa? Karena ada aset yang membantu mencarikan uang buat mereka dan keluarga. Kira-kira menarik sekalian. Nah, saya mengajak Bapak Ibu di paradigma sukses ini, ya. Bapak sekalian, sekarang Bapak sekalian ada beberapa kendala yang saya rasakan, ya. Saya melihat juga teman-teman di masa pandemi ini. Pertama, rata-rata kegiatan atau kegiatan yang ada di kantor, di sekolah itu dikurangi, bahkan dipotong, sebagiannya dikirim untuk dana COVID. Apa jadinya? Banyak teman-teman di kantor saya mengeluh. Kenapa? Tidak ada tambahan. Kenapa dia butuh tambahan? Karena rata-rata gaji teman-teman juga sudah terpotong bank, sehingga gajinya tidak cukup. Apalagi tidak ada lagi tambahan sehingga kesulitan. Kemudian di sisi lain juga terjadi di masa-masa pandemi ini, harga-harga pada naik. Anak-anak sekolah harus beli paket. Kadang-kadang orang tua nggak punya uang. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kesulitan pada hari ini. Ya, biaya pulsa dan seterusnya, ya. Nah, sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu men-scale up Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu kita pertama-tama tetap bersyukur bisa jadi PNS. Kenapa? Tidak semua orang bisa jadi PNS. Apalagi seperti Bapak Ibu yang hadir hari ini, sudah jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dan guru senior misalnya, ya, tentu Bapak Ibu kita bersyukur. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisa enggak kita, ya, men-scale up, membesarkan penghasilan kita? Kita tidak hanya menerima penghasilan dari gaji PNS kita, tapi kita bisa menerima penghasilan dari kegiatan lain, yaitu menggabungkan antara PNS kita dengan wirausaha. Ya, setahu saya, karena saya seorang Muslim, saya mendengar hadis, ya, dari Nabi Muhammad SAW bahwa andaikan rezeki itu punya 10 pintu, maka 9 dari 10 itu adalah perniagaan, adalah wirausaha, adalah bisnis. Bapak sekalian, coba bayangkan Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu kita gabungkan antara PNS kita hari ini dengan wirausaha, maka kita akan menerima 10 pintu rezeki Bapak Ibu sekalian. Tentu kita tidak akan merasa kecewa, kita tidak akan was-was walaupun kondisi pandemik hari ini menerpa kita. Nah, Bapak sekalian, saya percaya Bapak Ibu sudah memiliki beberapa wirausaha di sekolah, ya. Mungkin Bapak Ibu punya kantin sekolah, ya. Kemudian mungkin juga Bapak Ibu punya wirausaha fotokopi dan ATK. Ada juga kemarin saya lihat wirausaha sekolah, karena di sekitar sekolah kebun tanah masih luas, dia punya kebun karet, kebun kelapa sawit dan seterusnya. Kemudian ada juga yang di SMK punya bengkel, tidak hanya bengkel kendaraan tapi bengkel kecantikan dan lain-lain. Nah, Bapak sekalian, ini adalah wirausaha, contoh wirausaha yang konkret yang sudah Bapak Ibu jalankan di sekolah. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian, wirausaha seperti ini tentu tidak langsung memberikan hasil yang luar biasa, yang lebih besar. Nah, tidak ada salahnya sekalian kita bisa menambah wirausaha sekolah kita, ya. Nah, bagaimana potensinya, ya? Ada juga orang misalnya sekalian punya kebun tapi tidak jelas relevansinya dengan pendidikan. Nah, sekalian, coba kita lihat satu persatu. Misalnya wirausaha fotokopi dan ATK. Saya beberapa sekolah saya melihat ada sekolah yang punya fotokopi dan ATK. Saya melihat modalnya juga besar, bisa 30 sampai 50 juta, ya. Berapa sekolah yang didapat oleh sekolah? Sekitar mungkin lebih kurang 1 juta per bulan, ya, tidak banyak, ya. Kemudian ada juga kantin sekolah, ya, modal membuatnya, disewakan dan seterusnya. Mungkin kita juga mendapat 1 juta per bulan. Bagaimana dengan kebun karet? Saya kemarin ketemu dengan sebuah sekolah di Oku yang mendapatkan penghargaan sekolah terbaik versi LPMP tahun 2019. Ternyata mereka punya kebun,
ya. Modalnya juga 50 sampai 100 juta. Lalu berapa sekolah yang dapat? 1 sampai 2 juta saja per bulan. Tidak banyak sekalian. Begitu juga bengkel. Bahkan saya ketemu juga dengan seorang guru saya, kepala sekolah di SMK 1 Sekayu, dia punya toko minimarket. Saya tanya, ternyata dalam 1 tahun sekolah hanya mendapatkan tambahan 65 juta dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau scale up. Kita mau membesarkan penghasilan kita. Adakah yang wirausaha yang lebih besar, yang lebih mudah, lalu menunjang visi pendidikan? Nah, ini akan kita bahas. Tapi saya ingin jelaskan dulu. Ada lagi peluang wirausaha kalau sekolah-sekolah swasta memiliki SPBU misalnya. Kita lihat kalau punya SPBU seperti ini, ya ada yang gold, ada yang platinum, ada yang diamond. Kita lihat modalnya ya 700 juta, lalu mereka bisa break even point kembali modal itu selama 5 tahun. Ya mungkin ini agak berat bagi kita. Atau ada yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan, ratusan juta ya kalau kita lihat, yaitu usulan kenaikan gaji anggota dewan sekalian. Kalau kita lihat di sebelah kanan Bapak Ibu, ada ketua DPR hari ini dia usulkan menjadi 208 juta sebulan. Nah sekalian, tapi tidak semua orang berkesempatan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak terpilih, maka siap-siap kecewa. Bahkan ada yang mungkin ya stres dan seterusnya. Nah, ini sekalian adalah bentuk-bentuk wirausaha ya. Nah, sekalian, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu punya wirausaha berupa pabrik air kesehatan dan hand sanitizer di sekolah ya. Ini sebuah wirausaha yang betul-betul menunjang visi pendidikan sekalian. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, andaikan Bapak Ibu serius mengikuti pembelajaran saya ini dan ingin menghasilkan besar seperti yang saya sampaikan ini, 1 juta sampai 2 juta sehari Bapak sekalian ya, dari wirausaha ini ya, 1 juta sampai 2 juta sehari. Sedangkan untuk kepala sekolah yang berminat untuk mengembangkan wirausaha pabrik air kesehatan ini yang lebih besar lagi, Bapak Ibu tidak perlu lama, mungkin dalam waktu 2 sampai 3 bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah umroh gratis bersama keluarga. Bahkan Bapak Ibu punya potensi menghasilkan 10 sampai 100 juta per bulan. Ini khusus untuk kepala sekolah. Dan ini siap saya bimbing sampai berhasil Bapak sekalian. Bagi siapa saja Bapak Ibu yang serius ingin menambah penghasilan, ingin merubah kehidupan yang tadinya punya banyak cicilan di bank, rumah dicicil, ya mobil dicicil. Nanti insya Allah melalui kegiatan ini semua cicilan Bapak Ibu akan selesai. Bapak Ibu akan lepas dari jeratan hutang bank atau riba. Maaf sekalian, saya karena semangat ya suaranya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sukses soalnya ya. Sekalian, nah misalnya ini sebuah wirausaha yang sudah dijalankan ya oleh teman saya ya. Beliau namanya Li Chufang ya. Beliau berada di Surabaya ya. Dalam 1,5 tahun menjalankan wirausaha pabrik air sehat ini sudah bisa menghasilkan 106 juta sebulan sekalian ya. Bahkan pada bulan November tahun 2017 beliau tembus 357 juta. Nah, telah hadir juga bersama saya hari ini seorang kepala sekolah, Ibu Mardalena MSI. Nanti beliau di akhir sesi akan berbagi dengan Bapak Ibu ya. Ternyata beliau seorang kepala sekolah yang mau merendahkan hatinya belajar bersama kami. Apa yang terjadi? Pada bulan November 2017, beliau tembus 400 juta lebih, Bapak sekalian. Coba bayangkan dengan penghasilan beliau sebagai kepala sekolah, ya dibandingkan dengan penghasilan di 1 bulan 400 juta lebih, bisa mencapai Bapak sekalian
6 tahun atau 7 tahun lebih gaji kepala sekolahnya tidak diterima utuh misalnya seperti itu ya. Insya Allah giliran Bapak Ibu, saya akan dampingi Bapak Ibu sampai sukses siapapun di antara Bapak Ibu yang serius ikut program saya ya. Kemudian sekalian ada lagi seorang guru saya, mentor saya ya. Beliau bahkan Bapak sekalian pada bulan Oktober 2017 menghasilkan 2 miliar Bapak sekalian dari wirausaha ini ya. Kemudian ada lagi yang 1 miliar ya. Nah, Bapak sekalian, kami tidak banyak mengumpulkan data-data itu, tapi Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kami dalam tidak sampai 6 bulan diberikan fasilitas oleh perusahaan ini, dari penghasilan kami bisa berangkat umroh keluarga besar. Ya, bisa punya mobil ya, yang jauh lebih baik dari dulu. Kemudian bisa punya rumah sekalian ya, bisa seharga miliaran, lebih kurang 2 miliar lebih, ada kolam renang. Ini semua adalah hasil wirausaha yang saya jalankan sambil saya sebagai seorang PNS sekalian. Ada juga kami diberikan rezeki dari wirausaha ini, bisa beli ruko Bapak sekalian ya. Ini kami sedang mengudara dengan Bapak Ibu dari ruko ini Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, seperti apa wirausahanya? Silakan Bapak Ibu buka hatinya, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu ya. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mencari sebuah wirausaha yang benar-benar sesuai dengan visi pendidikan nasional. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu selama ini banyak yang tidak hafal sebenarnya untuk apa Bapak Ibu datang ke sekolah ya. Banyak ketika saya tanya, Pak, Bu, untuk apa Bapak Ibu datang ke sekolah? Rata-rata menjawab untuk mengajar, untuk berbagi ilmu. Bapak sekalian, ternyata kalau kita lihat dari visi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ternyata jelas di sini Bapak sekalian, tujuan kita hadir ke sekolah, pertama misalnya saya mengajar matematika. Dengan matematika, anak saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, dengan matematika anak saya berakhlak mulia. Dan yang ketiga, dengan matematika anak saya sehat. Nah, ini visi undang-undang sekalian. Bahkan yang keempat, baru dengan matematika anak saya berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini kalau saya perhatikan di sekolah? Rata-rata yang ada di kepala kita, baik guru, kepala sekolah, ya, ternyata tugas kita sekolah berbagi ilmu, ya. Padahal berilmu itu bagian keempat urutan dari undang-undang kita. Bisa saya simpulkan Bapak Ibu, ternyata negara menitip sehat buat anak bangsa melalui guru di sekolah. Melalui Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada, yang hadir hari ini. Itulah perintah undang-undang sekalian, menyehatkan anak bangsa. Nah, Bapak sekalian, untuk membuat anak bangsa sehat, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Saya ingin bertanya sekali lagi, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini ingin sakit? Pertanyaannya ini pertanyaan yang konyol, tapi tidak apa ya. Tapi saya sudah bisa melihat Bapak Ibu semua ternyata tidak satu orang pun ingin sakit, ya. Semuanya ingin sehat. Beri aplaus dong buat Bapak Ibu ya. Semua ingin sehat, ya. Nah, Bapak sekalian, tapi pertanyaan mulai timbul kembali. Semua orang ingin sehat, tapi kenapa faktanya sakit? Ya, pertanyaannya, kenapa rumah sakit penuh? Bahkan Bapak Ibu, kalau berobat menggunakan BPJS Askes, Bapak Ibu, antrian berobatnya panjang. Saya pernah Bapak Ibu ke rumah sakit umum karena ingin irit, tidak ada uang. Saya datang ke rumah sakit umum menggunakan Askes. Apa yang terjadi? Berangkat subuh untuk antrian, pulangnya maghrib. Kebayang Bapak sekalian, betapa banyak orang yang sakit, padahal semua bercita-cita ingin sehat. Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata setelah saya dalami, orang baru berkeinginan sehat. Tapi bagaimana menjalankan cara hidup sehat?
mereka belum siap, mereka tidak kuat sekalian. Nah, berbicara masalah sehat, budaya sehat, saya ingin berbagi 3 tips saja kepada Bapak sekalian, bagaimana cara sehat, budaya sehat, sehingga Bapak Ibu lepas dari obat-obatan, lepas dari rumah sakit, dan gajinya utuh diterima Bapak sekalian. Oke, saya berbicara masalah sehat, saya ingin menjelaskan 3 penyebab sakit. Penyebab tubuh ini sakit hanya 3 saja. Yang pertama Bapak sekalian adalah kurang minum Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua sudah minum yang cukup? Oke. Berapa banyak minum air putih setiap hari yang dianggap cukup? Nah, Bapak sekalian, saya tidak ingin berlama-lama. Bapak Ibu sekalian, menurut ya, saya lihatkan dulu ya. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu 75% tubuh manusia terdiri dari air Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat tuh di otak, di darah, ya, di kulit, di tulang bahkan 31% itu air. Bapak Ibu sekalian, 75% air ini setiap hari hilang dari tubuh kita. Kemana hilangnya? BAB, BAK, berkeringat, penguapan, bernapas. Bahkan saya sering contohkan, Bapak sekalian kalau lihat film barat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lihat dia ngomong, keluar asap dari mulutnya, itu apa? Oh, ternyata itu adalah uap air. Bapak Ibu tahu, ternyata orang butuh air untuk bernafas dalam 1 hari sebanyak 1,5 liter. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya malas minum, maka semua penyakit akan datang ke tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Ke tubuh orang, bukan ke kita. Gitu. Kita semua insya Allah orang yang rajin minum, Bapak sekalian. Tapi ini minum air putih, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang Bapak Ibu, saya akan, kalau Bapak Ibu berkenal, silakan ambil kertas. Sekarang ya, silakan ambil kertas. Atau Bapak Ibu buka HP-nya. Di situ ada kalkulator. Kalau lagi dipakai untuk nonton acara ini, jangan ya. Ambil kertas saja. Oke. Sekarang, menurut WHO, Bapak Ibu sekalian. WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, orang yang ingin sehat, lepas dari obat, tidak sakit kepala, tidak sakit lemah, dan seterusnya, maka minumnya 35 ml kali berat badan. Bapak Ibu sekalian. Berapa? 35 ml kali berat badan. Atau menurut Asosiasi Dokter Dunia, menurut Asosiasi Dokter Dunia, orang yang ingin sehat, maka minum air putihnya 45 ml kali berat badan. Berapa? 45 ml kali berat badan. Atau kalau Bapak Ibu punya kalkulator, 0,045 kali berat badan. Nah, kalau misalnya berat badannya, ya, saya ingin bulatkan saja ya, supaya Bapak Ibu bisa menghitung butuh minum air putih Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu berat badannya 80, langsung saja dibagi dengan angka 20. 80 dibagi 20, hasilnya 4. Apa artinya? Bapak Ibu yang berat badannya 80 kilo, harusnya minum air putih minimal 4 liter, mulai dari bangun sampai tidur. Ya, kalau 60 berat badannya, berarti minumnya 3 liter. Ya, tapi pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu minum seperti itu air putih? Jangan-jangan belum ya. Sehingga Bapak Ibu sering mengeluh sakit kepala, mengeluh sakit perut, mengeluh pegal-pegal. Kenapa? Karena tubuh Bapak Ibu terdehidrasi, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini, saya ingin katakan tadi, semua orang bercita-cita sehat, tapi tidak semua orang mau menjalankan budaya hidup sehat. Apa itu budaya hidup sehat? Minumlah air putih sebanyak rumus tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau orang barat ada juga yang buat seperti ini. Seperti di layar Bapak Ibu, boleh dipoto ya, Bapak Ibu sekalian.
Kalau berat badannya 60 kilo, dia minumnya 2,5 liter per hari. Air putih ya, tapi ini minimal. Kalau beratnya 80, dia minum air putihnya 3,5 liter. Nah, sekalian, tapi Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tidak semua air sama Bapak Ibu. Ya, air-air yang ada di kita, ya, ada air aqua, air isi ulang dan semua itu menurut teorinya 1 butir berukuran 15 sampai 2 molekul. Apa ini? Materi jangan banyak. Oke, baik sekalian. Oke, saya ingin langsung saja ya. Terima kasih Bu. Saya ingin contohkan kepada Bapak Ibu sekarang ya. Ini ada air, tolong. Ini ada air aqua ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada minyak, tolong minyak. Nah, saya ingin mencontohkan kepada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu banyak orang ya, Bapak Ibu yang apa namanya? Suka minum minyak bekas ya, strong ya, minyak bekas Bapak sekalian. Apakah Bapak Ibu pernah? Mungkin tidak, tapi Bapak Ibu pasti sering makan gorengan. Nah, ketika Bapak Ibu makan gorengan seperti ini, entah itu pempek, goreng pisang ya, dan lain-lain, pecel lele, setiap kita makan gorengan maka pasti ada minyak bekas yang masuk ke usus kita. Begitu juga di sini ya, Bapak sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang setiap hari kita makan goreng-gorengan, betul? Nah, ya Bapak Ibu, kalau minyak ini menempel di gelas ini atau di kulit saya bisa cuci dengan sabun. Kenapa? Karena sabun itu bisa mengikat minyak, sehingga lengket yang ada di gelas atau di kulit saya bisa hilang. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya minyak ini sudah masuk ke usus kita, bisakah kita cuci dengan sabun? Bapak Ibu, kita minum sabun? Tentu tidak bisa, ya. Maka saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika saya makan goreng-gorengan, setiap hari pasti ada minyak menempel di dinding usus saya, menjadi lemak dia. Saya ingin membersihkan dengan air biasa. Ini air mahal, Pak sekalian. Saya sengaja buka tulisannya, aqua, katakan begitu. Nah, saya ingin cuci, saya minum dengan air biasa, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata Bapak Ibu, dia tidak bisa mencuci minyak Bapak Ibu sekalian. Dia tidak bisa mengikat. Sehingga minyak, lemak terus menumpuk di usus kita. Nah, sekarang ada air yang keluar dari mesin di belakang saya ini Bapak sekalian, mesin Kangen Water. Ini berbeda sekalian, baru sekali ini saya melihat ketika air ini kita tuangkan ke dalam minyak, anggap kita sudah rutin makan gorengan, kita ganti air minum kita. Bisa enggak minyak yang ada di usus kita hilang? Bisa terurai keluar lewat BAB kita. Kita lihat 1, 2, 3. Mohon jangan berkedip Bapak sekalian ya. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu lihat, ternyata Bapak sekalian minyaknya hancur Bapak Ibu. Bisa lihat Bapak Ibu di sini ya. 1 dengan air biasa minyaknya tidak bisa terurai, lemak masih banyak di usus kita. Yang 1 dia bisa terurai. Apa jadinya sekalian? Ketika minyak, lemak-lemak tidak terurai di usus kita, yang terjadi adalah usus kita pertama dia melahirkan penyakit yang namanya kolesterol. Nah, kalau dia masuk ke dalam darah, maka akan terjadi di hipertensi karena jantung kita bekerja secara keras. Tapi kalau sudah masuk ke otak, oksigen kurang, maka orang kena stroke. Setelah stroke akan meninggal. Begitu juga ada penyakit lain seperti bisa orang kena Bapak sekalian oleh asam urat. Ya, ini karena lemak tidak hilang dari tubuh kita. Nah, sekarang itu yang pertama ya. Yang pertama, kenapa orang akhirnya sakit? Karena kurang minum. Maka solusinya banyak-banyaklah minum dan carilah air yang terbaik. Air Zam-Zam misalnya. Kalau Zam-Zam mahal, bisa kita menggunakan air Kangen Water. Nah, kemudian berikutnya, kenapa orang akhirnya sakit Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata
pH tubuhnya terlalu asam, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin katakan kepada sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah mengajarkan atau pernah dengar ada pH asam, netral, basa. Nah, Bapak Ibu, ternyata di pH asam seluruh penyakit kambuh. Nah, di pH basa semua penyakit hilang. Oleh karena itu, sekalian, orang yang ingin sehat, budaya hidupnya pasti lebih banyak mengkonsumsi yang basa ketimbang yang asam. Kenapa? Karena kondisi basa penyakit hilang, tapi di kondisi asam penyakit kambuh. Nah, coba kita lihat apa yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, Bapak Ibu. Ini ada pH chart di depan Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah netral pH 7, di sebelah kiri Bapak Ibu itu asam, kuning warnanya, tapi kalau misalnya agak merah itu asam kuat, itu daerah penyakit. Kemudian kalau sebelah kanan itu namanya basa atau alkalin. Nah, harusnya sekali lagi orang yang ingin sehat budayanya adalah lebih banyak makan minum yang alkalin, yang basa, supaya apa? Semua penyakit hilang di tubuhnya. Tapi coba kita lihat, oh sekalian, ini mohon maaf nih. Ada yang merokok, misalnya. Ini mohon maaf ya, tidak menyinggung Bapak Ibu. Tapi mungkin ada yang merokok. Rokok itu ternyata pH-nya 2. Atau Bapak Ibu minum minuman soda, ya air-air soda. Ternyata pH-nya 2. Energy drink, air RO, dan sebagainya. Kemudian Bapak sekalian, beranjak ke pH 4 misalnya. Pagi-pagi Bapak Ibu ngopi. Ternyata kopi itu pH-nya asam. Asamnya kuat. Gula pasir, asamnya kuat, daging sapi, daging ayam ya. Kemudian ada nasi putih, pH-nya 5, asam juga. Terus sekalian, nah sekarang bukankah ini yang sehari-hari kita lakukan? Pagi ya, minum kopi, ngeteh, makan nasi, macam-macam ya, mie goreng, telur dan sebagainya ya. Semuanya itu adalah makanan asam. Adakah yang makanan basah? Ada sebenarnya. Buah-buahan ya, ada tahu, ada tempe di situ ya. Bahkan yang lebih hebat itu adalah jeruk nipis, pH-nya bisa 11 Bapak sekalian ya, air kanggang atau air zam-zam ya Bapak sekalian. Nah, tapi yang paling banyak kita konsumsi yang asam, betul? Nah, apa jadinya Bapak sekalian? Nah, kalau Bapak Ibu coba lihat di pH chart di tengah itu ada 7365 pH orang sehat. Maka kalau pH tubuh kita Bapak Ibu bisa 7365, semua penyakit itu bisa sembuh ya, tanpa berobat karena organ kita bisa menyembuhkan sendiri. Tapi Bapak Ibu pernah enggak begitu bangun rasanya malas untuk bangun ya, pegal semua badan-badan ini. Itu berarti pH darah Bapak Ibu turun ke angka 6,8. Itu diserang oleh asam laktat namanya. Nah, kalau terus yang asam dikonsumsi tidak menyeimbangkan dengan basa, pada pH 5,8 maka sel kanker di tubuh manusia aktif. Maka orang kena kanker, orang kena tumor sekalian. Tapi kalau turun ke 3,5 orang meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dari sini bisa melihat ternyata semua penyakit itu di daerah asam. Nah, Bapak sekalian, nah itu makanan. Saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu ada sebuah air ya. Saya lihatkan ke video, kalau video nanti bisa lihat, Bapak Ibu bisa tonton ya. Ini ada bermacam-macam merek air Bapak sekalian. Nih ya, ada air soda. Air soda itu mungkin Bapak Ibu ya, air soda itu seperti Sprite, Coca-Cola gitu ya. Saya ingin sebutkan aja. Kemudian ada energy drink misalnya. Nah, misalnya Pocari Sweat gitu ya. Kemudian ada juga ada ion, ada air oksigenasi, ada air RO, ada larutan penyegar, air mineral. Nah, sekalian kita coba kita lihat pH-nya. Kita lihat di video berikut ini. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Anda sedang melihat ada beberapa jenis air. Semuanya bening, tapi apakah air ini sama? Ayo kita lihat sama-sama. Ini ada air soda, energy drink, minuman ion, air oksigenasi, air reverse osmosis, demineralisasi atau destilasi. Ada larutan penyegar, mineral water,
Yang terakhir, air hidrogen atau electrolyte reduced water. Kita akan uji kadar keasaman air di depan ini dengan menggunakan pH tester. Anda bisa cari di toko online atau marketplace, pasti ada. Kita akan tetes satu persatu. Satu tetes. Kita akan aduk supaya bercampur. Sekarang Anda bisa bandingkan dengan chart, sehingga kita bisa tahu kadar keasaman dari masing-masing air ini. Untuk air soda, seperti yang kita sudah tahu, ternyata hasilnya adalah asam, asam kuat bahkan. Energy drink juga ternyata asam. Minuman ion katanya bagus untuk menggantikan cairan tubuh, ternyata juga asam. Air oksigenasi katanya juga bagus untuk sel-sel tubuh, faktanya ternyata asam. Air reverse osmosis atau demineralisasi atau air destilasi ternyata juga asam. Larutan penyegar yang katanya bagus untuk panas dalam ternyata juga asam. Air mineral, Anda bisa lihat warnanya hijau, artinya pH-nya netral di kisaran 7. Dan air hidrogen atau electrolyte reduced water menghasilkan warna biru tua cenderung ungu, ya ini di kisaran pH 9 sampai 10. Dan karena komposisi tubuh kita sebagian besar adalah air, maka jika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang asam, maka cairan tubuh kita akan berubah menjadi kondisi yang asam. Sehingga kondisi tubuh yang asam akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam? Ya, tentunya langkah pertama harus apa? Harus bertobat dulu ya. Nah, yang kedua, ganti air. Kita ganti dengan air yang pH-nya basah. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi jika tubuh kita yang tadinya asam, lalu kita mengganti konsumsi dengan air minum yang sifatnya basah. Anda bisa lihat warnanya berubah menjadi ke arah biru. Ya, artinya pH-nya membaik. Lalu kita akan coba berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi basah. Lalu yang 3 terakhir ini kita lihat sama-sama. Berubah nggak? Berubah nggak? Ternyata yang 3 terakhir tidak berubah. Artinya kita tahu bahwa yang 3 ini kadar asamnya seperti apa? Kadar asamnya bagaimana? Anda yang simpulkan sendiri. Apabila tubuh sudah berubah menjadi kondisi yang basah, artinya tubuh sudah menjadi lebih sehat, sel-selnya lebih segar, penyakit-penyakit sudah hilang. Lalu pertanyaan saya, boleh nggak sekali-kali kita minum lagi minuman-minuman yang 3 ini? Boleh nggak? Ya, ayo kita lihat apa yang terjadi. Tubuh yang sudah sehat, sudah menjadi basah, lalu kita sekali-kali minum minuman ion. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Dia kembali asam lagi, penyakit-penyakit bermunculan, nyeri persendian muncul, penyakit lambungnya kambuh lagi, tensinya naik lagi. Jadi badannya sudah sehat, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya asam, dia akan kembali menjadi asam dan sel-selnya rusak lagi. Sekali-kali minum energy drink boleh nggak? Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Sakit lagi, asam lagi, sakit lagi. Misalnya Anda kumpul sama teman-teman, asiknya minum soda ya. Kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam seperti ini. Yang jelas tubuh kita akan kembali menjadi sakit. Nah, Bapak sekalian, demikian tadi Bapak Ibu lihat sendiri. Ternyata Bapak sekalian terkadang di sekolah itu masih ada air-air yang seperti tadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau warnanya kuning itu asam, seharusnya jangan diminum. Tapi kalau misalnya agak merah, harusnya haram untuk diminum kalau ingin sehat. Tapi kalau pH-nya warnanya hijau itu netral, boleh diminum. Bapak Ibu sekalian, yang terbaik kalau pH-nya atau warnanya biru itu mirip seperti zam-zam, maka itu akan menyehatkan. Nah, Bapak sekalian,
ternyata di sekolah air-air seperti ini tuh ada sekalian terkadang di sekolah kita ya. Ada terkadang di sekolah kita air seperti ini. Minimal sekalian kalau ini tidak ada, yang mirip ya, yang berbahaya juga, misalnya teh gelas, ale-ale ya, kemudian panter dan banyak sekali marimas, semua adalah air-air yang akan merenggut kesehatan anak-anak kita, guru kita di sekolah. Oleh karena itu sekalian, saya selalu datang ke sekolah untuk menjelaskan bahwa tujuan utama kita adalah menyehatkan anak bangsa. Maka semua air-air seperti itu harusnya sudah hilang dari sekolah kita. Nah, sekalian, air-air tadi Bapak Ibu dicoba di Jepang tahun 2014 ya. Air Kangen water, tap water. Tap water itu adalah air keran yang langsung minum, kemudian mineral water seperti aqua, ya, RO water ya, air RO. Nah, Bapak sekalian perhatikan, setelah air itu dimasukkan ke dalam gelas ini, dalam botol ini, lalu paku baru dimasukkan ke dalamnya, lalu dibiarkan selama 6 bulan. Apa yang terjadi? Semua air selain Kangen water, pakunya berkarat, kecuali hanya air Kangen water, pakunya seperti biasa. Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Tolong Bapak Ibu sekalian, simak penjelasan saya ini. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita mengira minum air biasa itu hemat. Namun tidakkah Anda sadari jantung, paru, ginjal berkarat Bapak sekalian berpuluh-puluh tahun. Itulah sebabnya hari ini kita menjadi sakit Bapak sekalian ya. Maka mulai hari ini penyebab orang sakit yang kedua adalah keasaman tubuhnya berlebih. Ya, oleh karena itu makan dan minumlah yang basah. Karena kalau makan dan minum yang tidak basah atau yang asam membuat semua organ tubuh kita berkarat, sekalian. Oke. Nah, sekarang sekalian ada lagi penyebab sakit yang terakhir, yang ketiga. Jadi pertama kurang minum, kedua karena tubuhnya terlalu asam, yang ketiga penyebab sakit itu karena keracunan atau radikal bebas, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin berlama-lama, orang yang ingin sehat, radikal bebas ini bisa diusir dari tubuh kita dengan mengkonsumsi antioksidan yang banyak. Semakin banyak antioksidan di tubuh kita, maka semakin hilang semua penyakit dalam tubuh kita. Misalnya, qadarullah, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ya. Misalnya di saat COVID virus seperti ini, saya kebetulan ada saudara saya, ponaan saya, seorang dokter yang positif COVID. Ternyata dirawat rumah sakit, apa yang dikasih? Semuanya antioksidan. Makan nasinya sedikit, buah sayurnya diperbanyak. Minumnya apa? Minumnya air jahe ya. Kemudian dikasih vitamin C dosis tinggi setiap dua hari sekali, seharinya 2 kali. Kemudian ada dikasih lagi infus, semuanya antioksidan. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu contoh-contoh Bapak Ibu kena radikal bebas atau tidak. Pertama, kita lihat misalnya rokok. Ini mohon maaf ya sekalian ya. Ini hanya teori saja, tidak ingin menyinggung-nyinggung Bapak Ibu yang merokok, tidak. Ini hanya contoh saja. Ternyata Bapak sekalian, menurut riset kedokteran ini, Bapak sekalian, tahun 2009, satu isapan rokok itu sama artinya kita memasukkan 100 triliun radikal bebas ke tubuh kita. Ya, itu lihat ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang lain enggak? Bapak Ibu, kita tinggal di perkotaan, di mana banyak asap ya, asap kendaraan, asap pabrik dan seterusnya. Ternyata menurut riset ini, asap kendaraan 300 kali lebih merusak dari asap rokok. Nah, ini berbahaya sekali tubuh kita. Bahkan kalau rokok, Bapak Ibu lihat di bungkusnya, itu sudah ditulis di situ akibatnya. Bisa jantung, bisa macam-macam ya. Sekalian, cuman karena kita udah terbiasa merokok, sudah mencandu, ya kadang-kadang kita tidak bisa lagi membaca tulisan itu. Ya, kita mau bilang apa gitu ya. Tapi nanti kita cari jalannya. Sekalian, kemudian Bapak sekalian, semua orang hari ini mungkin punya HP Bapak sekalian, ya. HP, ya.
Nah, ternyata HP juga memberikan radikal bebas yang sangat luar biasa. Coba Bapak Ibu lihat dari riset ini, anak usia 5 tahun Bapak Ibu, kalau dia main gadget, itu 2/3 belahan otaknya terpapar radikal bebas. Ya, anak usia 10 tahun, kalau dia main gadget, itu rata-rata sekalian separuh otaknya terpapar radiasi radikal bebas. Kalau orang dewasa seperti kita, 1/4 belahan otaknya kena. Jadi ini berbahaya sekali. Kita nggak bisa menghindar. Bahkan Bapak Ibu yang terakhir, Bapak Ibu pernah marah tidak? Mungkin pernah marah ya. Marah dengan pasangan, dengan anak, dengan macam-macam ya. Nah sekalian, orang kalau marah, apa yang terjadi? Sakit kepala. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kenapa sakit kepala? Ternyata ketika marah, radikal bebas keluar dari tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Tak satu orang pun bisa lepas dari radikal bebas. Bisa bantu nih betadin ya. Bapak sekalian, saya ingin contohkan, ada Bapak Ibu sekalian ya, air yang mampu mengusir setiap radikal bebas yang masuk ke tubuh kita ya. Saya ingin jelaskan dulu kepada Bapak Ibu ya, saya demokan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin contohkan. Bapak Ibu tahu betadin? Nah, ini betadin ya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh radikal bebas. Kenapa? Bapak Ibu kalau misalnya luka, Bapak Ibu kasih dengan betadin ini, apa yang terjadi? Sel kulit sehatnya mati sehingga darah berhenti mengalir. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin contohkan. Bapak Ibu setiap hari pagi-pagi mungkin ngeteh, ngopi ya, atau makan mie goreng telur misalnya, enak kan? Nah, itu radikal bebas ya. Kemudian Bapak Ibu misal kena asap rokok ya, kena asap kendaraan atau bermarahan di rumah ya, tersinggung ya, atau tersinggung nampak sekolah, nggak ada ya, Pak sekolah nanti marah dengan kita ya. Misalnya sekalian. Nah, sekarang Bapak sekalian, saya juga teteskan ini 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang Bapak sekalian, kita setiap hari tadi terpapar oleh radikal bebas. Saya ingin mengusir radikal bebas dari tubuh saya dengan air biasa, dengan air aqua ini. Ya, coba lihat apa yang terjadi. Bapak sekalian, ternyata Bapak Ibu, air kita tidak mampu mengusir radikal bebas atau racun yang masuk ke tubuh kita, sekalian. Ya, nah berbeda dengan air yang keluar dari mesin ini, sekalian. Ya, insya Allah nanti ada di sekolah sekalian. Ini airnya. Saya tuangkan ketika setiap hari saya terpapar radikal bebas seperti ini. Saya ingin bersihkan, saya ganti air minum saya. Apa yang terjadi? Tolong lihat 1, 2, 3, sekalian. Apa yang terjadi? Bapak sekalian, semua radikal bebas yang ada di tubuh saya menjadi hilang, Bapak Ibu sekalian. Kebayang Bapak sekalian ya. Kalau ini jadi minuman kita, maka semua sakit-sakitan hilang. Kenapa? Semua racun itu dia buang Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, tidak hanya itu Bapak Ibu ya. Saya tidak tampilkan di sini. Teman-teman pernah memasukkan apel yang dipotong, dibelah, dimasukkan ke dalam air aqua seperti ini, dimasukkan juga ke Kangen Water. Apa jadinya setelah 24 jam? Setelah 24 jam, apel yang ada di dalam air aqua, air biasa, berkarat Bapak sekalian, hitam warnanya, coklat. Tapi yang ada di Kangen Water, apelnya tetap jernih, bersih seperti biasa. Kebayang nggak sekalian? Itu anti-aging Bapak Ibu. Siapa saja yang rajin mengkonsumsi air ini, kelihatan wajahnya jauh lebih awet muda. Ya, Bapak Ibu sekalian berikut yang akan menikmati. Nah, Bapak sekalian, ini saya ingin sedikit menginspirasi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kan punya mobil mahal, motor mahal. Kadang-kadang yang diisi dengan minyaknya Pertamax. Kenapa tidak mau bensin Bapak Ibu? Nah, ketika saya tanya, Pak, kalau mesin mobil saya ini diisi Pertamax, pertama daya tahan mesinnya bagus, ya irit, kencang, panjang umurnya, kuat, gitu ya. Nah,
saya bertanya lagi, Bapak sekalian, mana yang lebih mahal? Mesin mobil atau mesin badan kita? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang ingin menjual jantungnya 20 triliun? Mungkin Bapak Ibu tidak mau, karena akan mati. Tidak mau sekalian. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Mobil yang harganya tidak seberapa, 1 miliar katakan, kita berani kasih air, minyak seperti ini yang terbaik. Tapi mesin tubuh yang begitu mahal, kita mau kasih seperti ini. Apa jadinya sekalian? Kita akhirnya sakit-sakitan. Mobil yang mahal tadi tidak bisa kita nikmati dengan baik. Nah, sekalian, itu ketiga ya, penyebab ketiga. Nah, sekalian ini sedikit saja, Bapak Ibu bisa lihat ya di foto ini, mana yang lebih tua. Ya. Ternyata banyak orang bilang yang sebelah kiri Bapak Ibu itu lebih tua. Lebih kanan itu agak lebih muda. Itu diri saya. Sekalian, di sebelah itu sekalian ada teman saya, satu umur, sama-sama SMP dengan saya, tapi beliau pertama malas minum. Kedua, beliau bekerja sebagai tukang jahit seperti itu. Banyak radiasi dari racun-racun yang di dasar bahan itu. Akhirnya beliau teroksidasi tubuhnya, ya bisa kelihatan lebih tua ya. Nah, sekalian, ternyata sekalian ada nih beauty segala macam ya. Ada lagi produk yang lain sekalian yang keluar dari mesin ini ya. Nah, Bapak Ibu. Pertama, ada air minum Bapak Ibu ya. Air minum seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya. Nah, air minum seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin makan obat dokter misalnya ya, Bapak Ibu bisa minum pH 7 atau pH netral seperti air aqua ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian tapi kalau Bapak Ibu misal sudah mulai sakit-sakitan, ada asam urat, sakit kepala, lemah, Bapak Ibu bisa pilih pH ya, pH terapi. Ya, kalau misalnya air minum biasa tadi, Bapak Ibu bisa minum pH Zam-Zam. Apa pH Zam-Zam? pH 8,5. Tapi kalau sudah mulai sakit, Bapak Ibu bisa pilih pH 9, itu namanya pH terapi. Nah, kalau Bapak Ibu dalam keadaan sakit yang lebih berat, Bapak Ibu naik lagi ke pH 9,5, itu namanya pH terapi yang lebih kuat. Nah, sekalian, nah itu kalau mesin ini ada di sekolah, ada di rumah kita seolah-olah punya sumur Zam-Zam. Jadi kita bisa pilih minum pH Zam-Zam setiap hari sekalian. Nah, sehingga penyakit kita hilang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, air Zam-Zam itu menyehatkan. Ya, maka Bapak Ibu dengan air mesin ini sudah jutaan orang di dunia terbantu, lepas dari obat, lepas dari rumah sakit, dan hidupnya sangat bahagia. Kemudian ada lagi Bapak sekalian, keluar dari mesin itu air yang glowing, membuat wajah kita, kalau Bapak Ibu semprot seperti ini, wajahnya bisa menjadi glowing, bisa cerah. Ini guru saya nih, Bu Mardalena tuh sering sekali dia menggunakan ini. Kadang-kadang orang di kampung bilang lupa dia dengan Bu Mardalena, kok wajahnya sekarang keren ya. Nah, ini karena ini sekalian, ini kalau artis yang jual 200.000 ini segini, ya. Ada juga air yang keluar seperti ini sekalian, ya, air pH 2,5 strong acid. Untuk apa ini? Bapak Ibu yang punya kutu, ya, sebelum tidur anak-anaknya semprot sampai basah, tutup pakai handuk, tidur pagi besok disisir, nah keluar kutunya pada mati, tapi rambutnya masih ada. Ya sekalian, ada juga Bapak Ibu anak-anak SD, SMP, SMA hari ini punya jerawat. Mungkin kalau obat jerawat tuh mahal, hasilnya juga nggak maksimum. Nah Bapak Ibu boleh semprot ini rutin ya, di mukanya seperti ini. Rutin, misal 5 kali sehari, karena tidak ada efek samping. Biasanya dalam sebulan paling lama jerawatnya mati sekalian, ya, wajahnya jadi cerah. Kemudian sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah merasa kalau pas lagi ngajar, kenapa ya basah-basah gini, baunya. Sekarang kita izin sebentar, kita semprot seperti ini sekalian. Apa yang terjadi? Dalam hitungan 1 menit baunya hilang, keleknya masih. Sekalian ya, sekalian. Kemudian ada lagi luka, anak-anak di sekolah luka, disemprot aja, atau gatal, atau kena minyak panas, tinggal semprot dengan ini, dia langsung sembuh sekalian, ya. Dia lebih cepat sembuhnya, ya. Kemudian
Ada Bapak Ibu kena kutu air di sela-sela jari, semprot aja, sembuhnya jauh lebih cepat. Kemudian kena diabetes, basah misalnya, borok, kita rendam atau semprot dengan ini, insya Allah tidak akan diamputasi. Nah, ada lagi satu hal yang menarik nih. Mohon maaf ini khusus ibu-ibu ya. Saya punya teman namanya Dr. Novi Triana, apa itu spesialis patologi anatomi, yaitu spesialis yang lebih banyak berbicara tentang organ kewanitaan, Bapak sekalian. Kata beliau nih, 80% orang ibu-ibu sudah menikah pasti kena sakit ini. Apa itu? Bisa keputihan, bisa serviks dan lain-lain. Nah, saya sendiri kata beliau kena Pak. Saya tahu obatnya, saya beli. Apa yang hasilnya? Sehat sementara, habis itu kambuh lagi. Akhirnya beliau ketemu dengan ini, Bapak sekalian. Lalu beliau cebok rutin dengan ini selama sebulan, sembuh total dan tidak kembali, Bapak sekalian. Makanya kalau ibu-ibu di Palembang yang ingin tes pap smear dengan beliau di rumah sakit di Palembang ini, pasti obatnya ini. Beliau jual 200.000 ini. Mahal ya. Nah sekalian, ada lagi airnya yang keluar, hand sanitizer. Ini air yang sangat dibutuhkan sekolah hari ini, Bapak sekalian. Misalnya Bapak Ibu, kita tanpa sadar terpegang bekas dropletnya orang COVID. Maka kita harus cepat-cepat sekalian setiap pegang apa, semprot seperti ini dengan ini sekalian. Biasanya 30 detik sampai 1 menit virusnya langsung mati ya. Atau mungkin virusnya menempel kita tanpa sadar di mata kita, di hidung kita atau di mulut kita, tinggal disemprot Bapak sekalian ya seperti ini. Bahkan bisa kita kumur-kumur. Nah, qadarullah misalnya mau tidak virusnya masuk ke rongga mulut kita kumur-kumur aja dengan ini. Habis kumur-kumur, kita telan, maka virusnya mati dan masuk ke lambung, dia semakin mati dan hilang sekalian. Insya Allah kita terhindar dari virus corona. Nah sekalian, ini semua ada di mesin itu sekalian. Ini berbeda dengan hand sanitizer yang kimia. Kalau hand sanitizer kimia, kita tidak berani semprot ke muka, ya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu nih, flu itu kan virus juga ya, virus. Semprot aja hidungnya, biasanya dalam beberapa detik hidungnya jadi plong, Bapak sekalian. Ini luar biasa. Nah, sekalian, saya kembali itu tadi, Bapak sekalian, kita kembali ke sini. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini, nah artinya apa, Bapak sekalian? Ketika mesin ini ada di rumah kita, di sekolah kita, semua kebutuhan mulai dari air minum, kecantikan, air obat, semuanya ada di sini. Nah, sekarang saya ingin Bapak sekalian, apa manfaatnya buat sekolah, ya. Nah, Bapak sekalian, saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, ya. Andaikan kepala sekolah tahu, emang Pak sekolah tidak tahu. ini aja Pak ya, Bu. Nah, kalau sekolah tahu, pertama, kalau mesin hebat ini, bayangkan Bapak sekalian, mesin hebat ini ada di sekolah, maka bertambah lagi wirausaha kepala sekolah. Nah, ya. Apa artinya? Penilaian kinerja kepala sekolah jauh lebih baik. Kenapa? Saya sudah coba hitung-hitung. Kalau wirausaha sekolah itu rendah, maka penilaian kinerja kepala sekolah jadi anjlok. Dianggap kepala sekolah tidak kompeten, Pak sekalian. Nah, maka ini adalah salah satu solusinya. Kemudian sekalian, sekolah 25 tahun tidak akan beli air lagi. Kenapa? Karena mesin ini tahannya 25 tahun. Bapak Ibu bisa minum sepuasnya. Bahkan sekalian, semua guru dan pegawai, tamu-tamu minum air sehat gratis Bapak Ibu sekalian. Ya, ini luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau mesin ini ada di sekolah mau enggak? Pasti mau ya, insya Allah. Nah sekalian, tidak hanya itu sekalian, para siswa bisa minum air mahal ini dengan harga murah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan harga super murah. Kenapa super murah, Bapak Ibu sekalian? Coba saya lihat, misalnya kita beli aqua yang lebih besar dari ini di sekolah, ya coba botol aqua itu coba saya lihat, ya. Nah, rata-rata Bapak Ibu sekalian, satu botol aqua seperti ini, Bapak Ibu, itu harganya di sekolah dijual 4.000. Kalau anak SMP, SMA, SMK, kadang-kadang dia 2 botol ini minum sehari, bahkan 3 botol. Nah, kalau dia 2 botol, sudah mengeluarkan uang 8.000 rupiah.
Sedangkan airnya hanya penghilang dahaga saja, tidak ada nilai kesehatannya. Nah, Bapak sekalian, kalau nanti mesin ini ada di sekolah, anak-anak tinggal bawa botol sendiri seperti ini, Bapak sekalian, bawa botol seperti ini ya. Nah, nanti isinya lebih kurang 2 botol ini. Kalau di hotel ini harganya berapa? Harganya 8 apa? Dengan harganya 20.000 Bapak sekalian kalau di hotel ya. Ini 20.000 ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya anak-anak sekolah kita jual ini 20.000 ke mereka, sanggup nggak kira-kira? Mungkin tidak sanggup. Nah, bagaimana kalau kepedulian Bapak Ibu guru dan Pak sekolah, kita adakan mesin ini, kita berikan air sehat ini kepada anak, sejumlah 2 botol aqua yang 8.000 ini, cuman membayar Rp2.000 Bapak Ibu sekalian, ya, Rp2.000 ya. Bukankah telah membantu anak secara luar biasa Bapak sekalian, ya? Wah, Masya Allah, ini adalah bentuk kepedulian Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak sekalian, saya kembali ke sini. Oke. Kemudian Bapak sekalian, sekarang sudah ada surat edaran Menteri Bapak Ibu. Kalau udah saya tidak salah nomor 12 tahun 2019, di mana isinya negara melarang botol plastik ada di sekolah, apapun jenisnya, air minum plastik. Kenapa Bapak sekalian? Ternyata plastik ini dibuat dari zat kimia, ada racun BVA. Boleh diminum air yang ada di sini, syaratnya tidak boleh kena panas. Pertanyaan saya, misalnya aqua ini. Aqua ini misalnya mungkin dibuat setahun yang lalu, disimpan dulu di gudang Jakarta panas, ya. Setelah itu naik mobil dari Jakarta Palembang di perjalanan panas, masuk gudang Palembang panas, baru nanti terdistribusi sampai ke kita. Berapa kali kena panas? Artinya apa? Racun BVA-nya sudah migrasi ke air ini. Tahukah Bapak Ibu? Ternyata racun BVA ini pemicu kanker nomor 1 di dunia, Bapak sekalian. Oleh karena itu, sebaiknya sekolah tidak ada lagi ini. Dengan adanya mesin ini, semua siswa dan guru minum air fresh sehingga terbebas dari kanker. Nah, kemudian sekalian, kalau ini ada di sekolah, merupakan amal jariah dari kepala sekolah dan guru atas kepeduliannya terhadap kesehatan guru dan siswa, bahkan orang tua siswa. Nah, sekalian, insya Allah Bapak Ibu guru kita semua akan terhindar dari sakit-sakit berat. Kita akan lepas dari rumah sakit, insya Allah. Ya. Kemudian sekalian tidak hanya itu, saya mengajari ya anak-anak untuk berwirausaha, Bapak sekalian. Bapak Ibu bisa melakukan ini untuk wirausaha di sekolah, ya. Nah, saya kembali ke sini dulu, Bapak sekalian. Nah, saya kemarin mengajari anak saya bawa 3 pasang ini ke kampus di kedokteran Unsri, ya. Berapa laku ini? Ternyata 100.000 3 ini, Bapak sekalian. Sehari dia bisa menjual 10 pasang, dapatnya 1 juta, Bapak sekalian. Kebayang, Bapak Ibu, anak kuliah sudah bisa menghasilkan 1 juta. Apa artinya? Dia tidak perlu minta uang lagi dengan kita. Dia sudah bisa mandiri secara ekonomi, Bapak sekalian. Ya. Nah, coba bayangkan kalau ada di sekolah. Bapak Ibu bisa ajari anak-anak nanti jualan ini. Cukup 25.000 satu, ya. Nanti dia jual ke kawannya. Laku misalnya 1 pasang, diambil ke sekolah 15.000, jual ke kawan-kawan ke sekolah lain atau ke tetangga 25.000, untungnya 10.000. Jadi kalau sepasang ini dapat uang 30.000, laku sehari 2 pasang saja sudah dapat 60.000. Nah, ini sudah bisa sangat membantu sekalian anak-anak kita yang punya kendala ekonomi, ya. Nah, sekalian saya ingin jelaskan sedikit. Ketika mesin ini ada di sekolah, misalnya Bapak sekalian, siswa Bapak Ibu misalnya 300 orang, maka sehari Bapak Ibu akan menghasilkan uang 600.000. Artinya 15 juta per bulan. Nah, kalau misalnya muridnya Bapak sekalian 500 orang, berarti Bapak Ibu menghasilkan 1 juta per hari atau 25 juta per bulan. Ah, kalau misalnya siswanya SMA, SMK kadang-kadang 1.000 jumlah siswanya, berarti Bapak Ibu sehari menghasilkan 2 juta atau 40 juta per bulan, Bapak sekalian. Masya Allah, ya. Nah, itu khusus di sekolah, Bapak sekalian. Siswa kita sendiri cuman. Kenapa? Karena mereka adalah
pasar potensial kita yang setiap hari minum air. Dan air yang dia minum selama ini tidak air sehat. Nah, kita hadirkan air sehat. Masya Allah, mendatangkan uang yang banyak kepada sekolah kita. Nafas kita adalah bagaimana uang di sekolah tidak keluar, Bapak sekalian. Coba Bapak Ibu kalau beli di luar air. Mana tidak sehat, harganya mahal, menyumbang ke pengusaha besar. Kenapa bukan kita yang berwirausaha, Bapak sekalian? Ya. Nah, kalau misalnya air ini warga ikut membeli, ya nggak masalah, kita akan urus izin isi ulangnya. Nah, misalnya, maaf, misalnya cuman 10 orang langganan per hari. Kita jual harga murah saja. Kalau orang jual 50.000, kita jual 30.000 saja misalnya. Maka satu hari kita dapat 300.000. Berapa satu bulan? 7,5 juta sekalian ya. Nah, kemudian hand sanitizer-nya. Kalau 300, katakanlah setiap anak sekarang wajib punya ini di sekolah karena pandemi COVID ini ada new normal. Pakai hand sanitizer, katakan sebulan dia beli satu, jual murah saja 10.000, ya, itu 3 juta sebulan. Kalau murid kita 500, 5 juta sebulan. Kalau 1.000, 10 juta sebulan. Masya Allah, begitu besar uang ini masuk ke sekolah. Untuk apa? Untuk kesehatan, untuk mensejahterakan ekonomi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kenapa? Mungkin sehari-hari beliau uangnya sudah kepotong bank dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, saya lihatkan kepada Bapak Ibu, ini sebuah hitung-hitungan teman saya, guru saya, Pak Armansyah di SMA 1 Sekayu, ya. Beliau beli alat ini, ya. Beli berapa harganya? Kadang-kadang orang mengira, oh mahal banget, Pak. Iya, tergantung kita sebenarnya, bisa murah, bisa mahal. Bapak sekalian, saya ingin ilustrasi kepada Bapak sekalian. Harga teman saya yang dapat juara beli wirausaha kebun karet itu modalnya ratusan juta sekalian. Biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya itu bisa mahal ya. Berapa hasil yang diterima sekolah? Hanya 1 juta sebulan sekalian. Sebulan cuma 1 juta. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Armansyah beli pasang instalasi pabrik air sehat ini 80 juta sekalian, tidak sampai 100 juta, hanya 80 juta. Hari ini dipasang, bulan depan sudah menghasilkan 1.300.000 sehari, Bapak Ibu. Coba lihat nih di depan Bapak Ibu, ya, 1.300.000 sehari, ya. Artinya apa? Lebih kurang 25 juta sebulan. Hitung-hitungannya 3,5 bulan. Uang modal sudah kembali, Bapak sekalian, ya, sangat cepat sekali, ya. Wah, dari mana uangnya, Pak? Nanti kita akan bicara karena ini 3 hari workshop. Saya akan bimbing, Bapak sekalian. Siapapun Bapak Ibu yang ingin uang banyak, bisa umroh gratis, bisa penghasilan 10 sampai 100 juta sebulan, untuk sekolah bisa 25 juta sebulan. Saya akan bimbing, Bapak sekalian, sampai berhasil karena saya sudah 5 tahun menjalankan ini, Bapak sekalian, dan hasilnya Masya Allah. Nah, ini sekolah-sekolah yang sudah punya guru saya, ya, Pak Zulganda di SMA 1 Lais, ya. Dalam hutan muridnya hanya 300 berapa ya, dikit muridnya sekalian. Tetapi sehari bisa laku 1,4 juta, Masya Allah. Terima kasih Pak Zulganda. Ini guru saya, Pak dari Sungai Lilin, Pak Hendri ya, Pak Hendri Sungai Lilin. Ternyata Masya Allah penghasilannya sekolah semakin banyak. Kemudian ini SMK 3 Sekayu. Kemudian ini SD Negeri 2 Sekayu. Muridnya hanya 200-an muridnya. Tapi Masya Allah bisa dapat penghasilan, kadang kemarin hand sanitizer sempat sehari 4 juta sekalian. Masya Allah ya. Ini pabriknya ada di sekolah beliau. Kemudian ini SMA 1 Sekayu. Ya, sudah menjual 1,3 juta sampai 1,5 juta per hari. Padahal itu belum melayani orang-orang di sekitar sekolah. Kemudian sekalian, MTS 1 Mubas Kayu. Kemudian SMK Negeri 1. Kemudian MAN 1. Kemudian SMA Negeri 3 Sekayu nih, sekalian. SMA Negeri 2 Lais. SMA Negeri 2 Sangadesa. SMP 3 Sungai Lilin. SMA 1 Sangadesa. SMP 6 Sekayu. SMA 1 Betung. Bapak sekalian, Masya Allah, banyak sekali ya. Banyak yang belum saya masukkan ya, di foto ini nanti saya update sekalian. Apa yang mereka rasakan? Mereka benar-benar gurunya merasa bahagia ya, sehat walafiat,
muridnya sehat walafiat, cuman bayar murah, biayanya jadi murah Bapak sekalian. Nah, apa yang kami lakukan, kami edukasi guru-guru Bapak sekalian ya, edukasi siswa seperti ini, edukasi orang tua ya. Kami lakukan ini supaya apa? Semua stakeholder yang ada di sekolah mendukung Bapak sekalian ya. Nah, sekalian, inilah barangkali di antara materi yang workshop hari ini yang saya ingin lakukan. Workshop ini berjalan selama 3 hari Bapak sekalian. Hari ini saya ingin mengantarkan dulu seperti apa wirausahanya. Wirausaha kita adalah wirausaha pabrik air kesehatan seperti ini Bapak sekalian. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya, ini pabriknya. Ya, ini mesin dari apa? Ya, sumur zam-zam teknologi Jepang lah ya. Ini kalau ada ini ya, ada di sekolah Bapak sekalian ya. Harganya tidak seberapa, tapi Masya Allah membuat kita jauh lebih sehat Bapak sekalian. Oleh karena itu, jadi ini 3 hari kami ingin memperkenalkan sebuah wirausaha yang hasilnya Masya Allah. Lalu besok Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas mandiri dari kami yang akan kami kirim kepada Bapak Ibu nanti ya. Kemudian Bapak Ibu kerjakan aja tugasnya ringan sekali, mudah sekali. Bapak Ibu tinggal isi-isi sedikit untuk besok secara mandiri. Kemudian hari Rabu Bapak Ibu akan kembali bergabung dengan saya akan paparkan dengan Zoom ya. Kita bisa dialog. Bagaimana cara mudah untuk punya pabrik air sehat dan hand sanitizer di sekolah? Cara mudah, bagaimana caranya? Sangat mudah, sangat murah. Mungkin tadi Bapak Ibu memikir ini mahal, ternyata besok akan saya paparkan. Ternyata mudah, murah Bapak sekalian, dan hasilnya Masya Allah luar biasa ya sekalian. Nah, dengan 3 hari ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat pengembangan diri bernilai 32 JP Bapak Ibu ya, 32 JP. Jadi bisa digunakan untuk kepangkatan Bapak Ibu ya, untuk karir Bapak Ibu ya. Nah, itu akan ditandatangani oleh saya sebagai wirausaha sekolah dari YPP Asma. Nanti juga ada tanda tangan guru kita, orang tua kita, kepala dinas pendidikan di 4 Lawang Bapak sekalian ya, beliau akan menandatangani sertifikat ini. Maka itu sertifikat ini bisa Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu nanti mengikuti secara utuh sampai hari Rabu Bapak sekalian ya. Dan nanti setiap sesi nanti sebentar lagi akan saya kirim daftar hadir. Bapak Ibu bisa isi daftar hadir ya. Saya nggak ada tim sekarang untuk kirimnya. Ya, sebentar lagi saya kirim ya daftar hadir. Nah sekalian, tapi Bapak Ibu sertifikat ini kan dibuat oleh tim teknis. Saya sendiri tidak bisa membuatnya. Oleh karena itu saya mengimbau Bapak Ibu secara ikhlas untuk menyumbang 25.000 kepada si pembuatnya ini. Nanti akan dikirim ke link Bapak Ibu ke nomor Bapak Ibu masing-masing. Ya, insya Allah tuluskan 25.000, apalah artinya ya. Mereka bekerja siang malam untuk menyiapkan ini ya sekalian ya. Insya Allah itu saja barangkali dari saya. Mungkin saya akhiri, nanti ada beberapa lagi kembali kepada Pak Agung Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Jalaluddin, dan sebelumnya saya akan putarkan sebuah testimoni dari sebuah sekolah yang sudah membuka. Apakah benar tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Jalaluddin, Dr. Jalaluddin, ada beberapa sekolah. Saya sendiri dari Bandung sudah mencoba bersama-sama ya. Nah, ini kebetulan ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 namanya Bu Mardalena. Halo Bu Mardalena, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak Agung, terima kasih. Oke, Bu Mardalena ini Kepala Sekolah SMP berapa Bu? SMP Negeri 38.
Oke, silakan Ibu memberikan testimoni mulai dari waktu itu beli mesin Kangen Waternya, gimana caranya, terus pendapatan per bulannya, terus pernah juga berangkat umroh bersama Kangen Water, gimana Bu cerita kesan-kesannya Bu? Silakan Bu. Oke, baik, makasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu melalui link ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari sedikit cerita kami tentang bergabungnya di Kangen Water. Saya perkenalkan dulu, saya Mardalena, salah satu kepala sekolah yang ada di Kota Palembang, yaitu tepatnya SMP Negeri 38 Kota Palembang. Saya bergabung di Kangen Water itu sejak tahun 2015. Banyak sekali manfaat yang sudah saya rasakan sejak bergabung. Pertama, awal kami bergabung adalah tertarik, pernah dikasihkan oleh Dr. Jalaluddin, yaitu berupa air strong acid dan beauty water, yang awalnya saya hanya untuk mengobati jerawat anak saya, yang pada saat itu selalu berobat ke dokter. Setiap 6 bulan sekali kami selalu harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengobati jerawat anak saya yang sangat banyak pada saat itu dia menjelang remaja. Dengan melalui air strong acid dan beauty water yang saya secara diam-diam nyemprotkan ke wajah anak saya pada saat dia tidur, ternyata banyak sekali manfaatnya. Tanpa kita sadari, dalam waktu hitungan minggu sudah kelihatan jerawat tersebut tidak bertambah, bahkan mengering. Nah, dengan mengering tersebut ternyata lama-kelamaan jerawat itu mengelupas dengan sendirinya, dan dengan diberikan beauty water, kulit yang mengelupas tadi dapat menjadi halus kembali. Melihat kenyataan ini, akhirnya saya pun tertarik karena waktu itu wajah saya juga banyak terdapat hitam-hitam, plek itu. Dan setelah kami pakai, dan sampai hari ini saya masih menggunakan air tersebut karena saya sudah memiliki mesinnya. Alhamdulillah saya tidak mengeluarkan dana seperti rekan-rekan yang lain yang sempat mengeluarkan dana sangat banyak untuk menjadi glowing, cantik kata Pak Jalal tadi. Tapi saya alhamdulillah tidak menggunakan itu, tidak menggunakan dana tersebut, tapi saya hanya menggunakan air yang keluar dari mesin Kangen Water. Dan insya Allah wajah saya tidak ketinggalan dengan rekan-rekan kerja saya selaku kepala sekolah yang selalu sering mengadakan perawatan dan lain sebagainya. Ini kesan saya yang saya rasakan pribadi dan keluarga dari manfaat air Kangen Water. Nah, awal dulu saya gabung di Kangen Water, Bapak Ibu, secara tidak sengaja. Karena saya juga adalah salah satu tim dari Pak Jalal dalam membimbing guru-guru kita untuk naik pangkat. Pada saat itu, Pak Agung sering mengedukasi rekan-rekan di Asma sini untuk mengikutkan penjelasan tentang air kangen tersebut. Tapi saya tidak ikut Bapak Ibu. Saya hanya melihat dari kejauhan. Tapi Allah berkehendak lain. Suatu saat saya diajak oleh Pak Jalal untuk ngajar ke Sekayu yang membawa air ini. Saya orang yang sangat tertarik dengan uang Bapak Ibu. Ketika saya lihat ternyata pada hari itu Pak Jalal dapat mengumpulkan dana hampir 4 juta rupiah. Membuat saya tidak bisa tidur dan akhirnya saya berpikir keras bagaimana caranya saya harus memiliki mesin tersebut. Dan dalam hitungan bulan, akan mungkin hari, kebetulan saya bersahabat dengan Bang Sumsel, maka saya dapat menghadirkan mesin tersebut di rumah kami. Setelah saya jalankan 6 bulan, bukan saya taruh di sekolah Bapak Ibu awalnya, tapi saya taruh di rumah saya membawa air ini ke sekolah,
menjalankannya dengan rekan-rekan, kemudian dengan keluarga dan lain sebagainya. Lewat penjualan air pun 6 bulan uang tersebut sudah dapat kembali lagi utuh, bahkan lebih. Lewat ini akhirnya saya terus berkembang, saya berkomitmen bahwa saya ingin menjalankan ini. Saya berusaha membagi waktu bagaimana saya harus menjalankan seorang pemimpin di sekolah dan juga saya harus menjalankan bisnisnya. Dan alhamdulillah di bulan ke-10 saya mendapat hadiah umroh dari tim Happiness. Saya berangkat umroh sekeluarga bersama suami, bahkan mengajak orang tua. Dan sekarang di tahun 2017 saya dapat merasakan, melihat jumlah uang yang begitu besar dari seorang pegawai negeri dengan penghasilan 400 juta rupiah. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Karena selama ini saya akan melihat uang ratusan juta, ketika saya pinjam bank Pak Agung tidak akan mungkin saya mengumpulkan uang dari gaji yang terkumpul sampai ratusan juta rupiah. Ternyata lewat Kangen Water semua impian yang pernah saya takuti ternyata dapat terwujud. Dan alhamdulillah sekarang yang saya rasakan badan sehat, dapat menolong keluarga, saudara yang sakit terobati, mereka gratis air dari saya dengan secara tidak sengaja, berarti saya sudah melakukan sedekah air yang tak terhingga. Mungkin ini adalah sedikit cerita dari pengalaman pribadi saya, dan insya Allah mulai besok mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat akan merasakan lebih dari apa yang saya rasakan saat ini. Mungkin itu Pak Agung yang bisa saya sharekan teman-teman hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi itu Bu Mardalena, dan ada yang kelewat. Bu Mardalena ini alhamdulillah bisa beli rumah lebih dari harganya 1,5 M kalau nggak salah, 1,5 miliar kalau menggunakan gaji kepala sekolah sepertinya tidak akan terbayar ya. Tapi karena ada mesin Kangen Water di sekolah dan di rumah, beliau nggak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Ya, alhamdulillah akhirnya Bu Mardalena ini alhamdulillah kesehatannya, kemudian bisnis sampingannya selain kepala sekolah itu juga luar biasa, dan ini bisa berpotensi untuk sekolah mempunyai wirausaha yang bisa dikembangkan juga oleh murid-muridnya dan guru-gurunya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang dipaparkan oleh Pak Jalal tadi, insya Allah ini adalah pertemuan pertama dari 3 pertemuan Bapak Ibu sekalian, yang nanti insya Allah setelah Bapak Ibu tidak absen untuk mengikuti 3 pertemuan ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan ditandatangani oleh LPP Asma dan Kepala Dinas, begitu ya. Nah, tapi sebelumnya nanti Pak Jalal akan bercerita lagi, tapi sebelum bercerita, ada juga kepala sekolah yang lain yang akan memberikan testimoni. Oke, saya putar ya, testimoni dari seorang kepala sekolah. Oke, saya putar dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, peserta workshop 2020 yang berkaitan dengan mesin Kangen Water. Kita selalu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sebagai abdi. Mohon izin perkenalkan, saya Kepala Sekolah Syariah Bayarman Kabupaten Bogor.
menyampaikan perkenalan terkait dengan pasien kanker dokter yang ada di SMA Payaman. Pada awalnya untuk pembelian mesin ini terkendala pada dana, tetapi kami yakin dan percaya mudah-mudahan ini nanti bisa terrealisasi. Dana itu kita himpun dari mana? Dana itu kita himpun dari Bapak Ibu guru, kemudian dari TU, kemudian dari warga yang ada di sekitar sekolah. Nah, dana yang terhimpun itu kita hitung, kita kalkulasi, kemudian kita belikan mesin kanker dokter. Ternyata dengan adanya kanker dokter ini yang sudah diperkenalkan oleh dokter dalam MPSA dan dokteran karena aktor sangat membuat kami bangga dan sekaligus sangat bermanfaat yang kita rasakan. Manfaat yang pertama adalah manfaat kesehatan. Manfaat yang kedua adalah yang dirasakan selain sehat adalah kehadiran anak-anak, kehadiran Bapak Ibu guru semuanya, kehadiran para TU semuanya adalah luar biasa bagusnya dibanding sebelum datangnya atau dibelinya. Nah, keuntungan yang kedua adalah penanam saham atau modal yang dari asal dari Bapak Ibu guru tadi adalah memberikan manfaat saham dan keuntungan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu kita workshop semuanya sekiranya adanya bisa cepat mengambil kesimpulan untuk bergabung memberikan sini. Karena hitung-hitungan kami setiap bulan kita bisa mendapatkan pemasukan 25 juta rupiah. Jadi biasanya rata-rata per hari bisa mencapai 1.200.000. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan atas perhatian dan segala kami dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi sebuah testimoni juga dari sebuah sekolah di Palembang. Dan insya Allah saya minta Pak Jalal untuk muncul kembali untuk menjelaskan tentang program 3 pertemuan ini apa aja, barangkali yang berminat. Dan yang berminat nanti boleh segera menghubungi. Silakan Pak Jalal. Ya, terima kasih Coach, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti wirausaha sekolah ini. Saya dari awal tadi sudah tekankan bahwa pembelajaran yang saya bawakan ini bukan pembelajaran teori, tetapi benar-benar pembelajaran praktik, 100% praktik. Sehingga Bapak Ibu nanti benar-benar menghasilkan uang gitu di sekolah ya. Tidak tanggung-tanggung, bisa 25 juta sampai 40 juta sebulan. Nah, untuk apa ini Bapak Ibu? Adalah untuk membantu kesejahteraan guru-guru kita, pegawai-pegawai kita yang gajinya sudah terpotong oleh bank ya. Kemudian Bapak sekalian, seperti Pak Sugiarto di SMA Negeri 1 Payaraman tadi, semua guru diajari oleh beliau berwirausaha. Bagaimana caranya? Setiap guru dan pegawai diminta menanam saham. Ya, kalau misalnya ada yang mengambil saham 50%, maka setiap bulan mereka dapat penghasilan 12,5 juta sebagai tambahan dari penghasilan gaji gurunya. Ya, kalau ngambilnya misalnya 25% sahamnya, maka Bapak Ibu akan beroleh lebih kurang sekitar 6 juta per bulan tambahan Mas sekalian. Nah, ini adalah sebuah wirausaha konkret. Jadi Bapak Ibu yang tadinya saya di chat saya lihat, oh ini iklan. Nah, bukan iklan. Ini benar-benar wirausaha yang konkret yang bisa Bapak Ibu kepala sekolah lakukan di sekolah. Ya, sehingga hasilnya Masya Allah konkret. Untuk apa teori? Kalau teori tidak bisa digunakan, tidak bisa jadi praktik. Seperti kami Bapak Ibu, alhamdulillah, dokter adalah orang yang bermain di teori. Apa hasilnya? Hidupnya begitu-begitu saja. Kalau seandainya ada yang konkret yang akan merubah kehidupan kita, saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikhlas mengikuti ini dan mengikuti anjuran saya, Bapak Ibu akan benar-benar berterima kasih kepada kami. Kenapa? Karena benar-benar
sudah bisa menghasilkan tanpa bekerja. Bapak Ibu asik mengajar, tapi setiap bulan dikirimkan uang. Jadi begitulah caranya tadi oleh Bapak Kepala Sekolah di SMA 1 Payaraman. Jadi semua guru nanam saham. Berapa nanam saham? Ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 2 juta, terserah berapa dia punya. Tetapi setiap bulan mereka mendapatkan gaji tambahan selama 25 tahun Bapak Ibu sekalian. Ini Masya Allah ya. Sedangkan Bapak Ibu yang kepala sekolah, kalau Bapak Ibu serius mengikuti apa yang saya anjurkan, biasanya tidak lama. Siapa yang duluan? Hanya butuh 3 bulan bisa umroh gratis, bisa bernilai 40-50 juta. Bisa berangkat keluarga. Sedangkan Bapak Ibu yang kepala sekolah yang terus mau berjuang bersama kami, menghadirkan misalnya 5 orang kawan kepala sekolah lain, saya bantu misalnya, atau kepala sekolah yang hadir sekarang ini, Bapak Ibu akan menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta per bulan seperti Bu Madalena tadi, bisa membeli rumah cash 1,5 miliar ya. Sebagai seorang kepala sekolah rasanya tidak masuk akal. Tapi dengan kepala sekolah ditambah dengan wirausaha ini, begitu mudah bagi Allah untuk menghadirkan itu. Nah, ketiga ini Bapak Ibu, hal pertama ini benar-benar saya hanya menyampaikan konsepnya berwirausaha sekolah sehat itu seperti apa. Kemudian besok pagi-pagi saya akan kirimkan tugas Bapak Ibu untuk dilakukan secara mandiri atau on. Jadi hari ini katakan in, besoknya on. Bapak Ibu isi, ada beberapa isian, sedikit saja isian yang membuat Bapak Ibu bahagia. Nah itu saja, nanti isi absen, saya kirimkan absen. Kemudian hari Rabunya pembelajaran saya terakhir, bagaimana caranya Bapak Ibu punya mesin ini, pabrik ini di sekolah dengan mudah, dengan murah. Bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan banyak teman-teman kita yang punya mesin di sekolahnya ya, sehingga Bapak Ibu bahagia hidupnya insya Allah, bahkan akan dikenang oleh orang tua siswa, akan dikenang oleh siswa karena telah peduli dengan kesehatan mereka. Nah ini hari ketiga in lagi, saya mungkin besok mungkin pakai Zoom meeting hari Rabunya. Bapak Ibu bisa berdialog dengan saya, bagaimana caranya bagi Bapak Ibu yang serius merubah hidupnya, insya Allah akan lepas dari hutang-hutang bank, ya, akan menerima gaji secara utuh. Kenapa? Bisnis ini tidak mengganggu, wirausaha ini tidak sedikit pun mengganggu tugas Bapak Ibu sebagai guru dan kepala sekolah. Nah inilah dari kalau yang 3 ini sudah berjalan, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pengembangan diri dengan nilai 32 JP. Namun minta keikhlasan Bapak Ibu untuk membayar jasanya tim teknis yang membuat ini. Menurut saya tidaklah seberapa nilainya. Demikian Coach Agung. Oke, Pak Jalal, alhamdulillah sepertinya sudah ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Boleh silakan menulis di kolom pertanyaan atau kolom chat. Nah, ini ada yang bertanya Pak Jalal, bagaimana jika ada yang pengen ikut tapi mulai besok siang, gimana Pak Jalal? Silakan dijawab. Oh ya, ya. Seharusnya nanti mungkin ini bisa ada video enggak, Coach? Video apa? Video acara ini, apa rekamannya ada nggak? Oh ada. Nah kalau misalnya rekaman ada, maka rekaman ini kita akan berikan Pak Haryadi kepada teman-teman yang tidak bisa ikut hari ini, sehingga saya anggap beliau hadir, sehingga besok dan Rabu bisa hadir, bisa ikut gitu, Pak Haryadi. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Coba kita lihat. Apa ya, saya tanya dulu ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya kita tutup dulu aja ya. Bapak Ibu, sampai ketemu. Bagi Bapak Ibu yang ingin serius, silahkan segera menghubungi nomor telepon ini, kirim ke WA, dan kemudian insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Ini adalah pertemuan pertama, besok pertemuan kedua, dan nanti hari Rabu kita menggunakan Zoom meeting untuk pertemuan berikutnya. Kita dulu hari acara hari ini, Pak Jala. Sebentar. Mungkin sedikit, Bapak Ibu sekalian, siapa saja di antara Bapak Ibu, hanya 5 orang saja hari ini, 5 orang saja ya hari ini, yang benar-benar serius, ya, ingin memiliki wirausaha ini, akan kami bantu secara total, Bapak Ibu. Siapa saja yang berkomitmen hari ini ikut dengan membayar DP saja, misalnya DP saja, 5 orang saja terbatas, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah dari perusahaan, ya, senilai bisa berupa apa namanya, berupa ini namanya smartphone ya, smartphone atau Infocus Mini senilai 3 juta. Jadi siapa yang duluan, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu dapat hadiah, kedua peluang Bapak Ibu dapat hadiah umroh akan saya perkuat, saya akan terjun, akan bantu total, ya. Kemudian Bapak Ibu akan bisa benar-benar merasakan bahagianya hidup, sehat, lepas dari obat, dan bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta sebulan. Insya Allah saya akan dampingi. Hanya 5 orang pertama saja. Akan langsung saya plot, ya sekalian. Ya. Oke, terima kasih Pak Jalal. Jadi segera ambil keputusan itu Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya, ada yang bertanya harga. Ada yang bertanya harga, Coach. Oke. Ya. Silakan dijawab Pak Jalal. Ya, jadi Pak Subair, harga mesin ini bisa murah, bisa juga sebaliknya, tergantung kita memandangnya. Tapi kalau melihat bagaimana kita bisa sehat sekeluarga besar di sekolah, sehat sekeluarga besar di rumah dengan air ini, bisa bersedekah, bisa menghasilkan uang yang banyak, menurut saya harga murah. Berapa harganya? Hanya 80 juta yang besar, di bawah itu ada 60 juta, ada 2 pilihan Mbak sekalian. Tapi kalau mau wirausahanya membesar, bisa untuk orang apa namanya, sekeluarga, tetangga sekolah, lebih baik ambil yang 80. Coba bayangkan 80 juta, sudah punya pabrik seperti air zam-zam di rumah. Setelah itu Bapak Ibu 3-4 bulan uang sudah kembali. Masya Allah, murah sekali, ya. Nah, berapa DP-nya? Ini ada yang bertanya. DP-nya itu boleh 3 juta, 5 juta sampai 10 juta. Enggak apa-apa. Ya berapa aja DP dulu, ya. Bapak Ibu, Bu Nerli ya, saya enggak hafal nama lengkapnya. Insya Allah harganya sangat murah sekalian, ya. Ada yang ya 60 juta dan 80 juta ya, itu sudah ngalir ya sekalian. Ini harganya murah hanya 80 juta, tapi sehat banyak orang, Masya Allah. Ayo Bapak Ibu buruan. Nah ini guru saya, Bu Leni Marlina, doktor juga. Beliau sudah Masya Allah juga merasakan luar biasanya manfaat mesin ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan harga itu mahal, tapi ini benar-benar harga yang sangat murah. Apalagi Bapak Ibu nanti kalau misal di sekolah ada 60 orang, berarti 1 juta per orang. Bapak Ibu 1 juta per orang sekali bayar, 25 tahun tidak beli air, bisa bawa pulang bahkan. Dapat uang rutin setiap bulan, Masya Allah ya. Jadi ini sangat-sangat murah ya. DP berapa Pak? Ya bisa 5 juta, ya bisa 10 juta, berapapun ya. Terserah Bapak Ibu ada berapa, langsung di DP. Hanya 5 orang saja akan dapat smartphone. Kemudian nanti insya Allah akan saya bantu dapat hadiah umroh. Kemudian saya akan bantu mendapatkan penghasilan 50-an sampai ratusan juta sebulan. Saya akan bantu sekalian bersama tim.
Dengan Bu Mardalena saya akan terjun ke misal ke 4 Lawang, ya. Saya akan kawal, Bapak Ibu akan saya bantu maksimum insyaallah, ya. Bapak Ibu jangan pernah ragu, ya. Ini benar-benar pengalaman pribadi yang saya sampaikan di sini, tidak ada teori sama sekali. Praktek, Bapak Ibu lepas obat, lepas dari rumah sakit, gaji utuh, dapat uang puluhan juta, bahkan ratusan juta sebulan. Insyaallah, Pak. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah kita cukupkan dulu. Tinggal silahkan segera action, ambil peluang ini. Dan insya Allah terbukti ada beberapa sekolah kemarin yang insya Allah bulan Desember depan ini kita akan berangkat umroh bersama-sama. Di antaranya ada SMA Negeri 1 Sekayu ya, Pak Jalal, yang sudah dapat umroh. Kemudian kalau Bapak Ibu merekomendasikan 5 sekolah saja, Ibu kami kasih hadiah umroh. Jadi kalau hanya 5 sekolah saja beli mesin melalui Ibu atau Bapak, maka kami akan kasih hadiah umroh gratis dari kami, Kangen Water, dan kami akan bantu, kami bimbing dengan kelas-kelas yang insya Allah akan berikutnya banyak kelas, termasuk Bu Mardalena, beberapa kepala sekolah yang sudah testimoni tadi cukup banyak. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan sekolah lain, kalau tidak keburu nanti sekolah lain keburu ngambil duluan. Oke Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah cukup waktunya. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan kemudian sampai bertemu di besok dan hari Rabu melalui Zoom meeting bagi yang serius ingin mendapatkan sertifikat. Saya Agung Budi Santoso dan Pak Dr. Jalaluddin mohon undur diri, terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi satu keluarga, menjadi sehat dan berbisnis bersama dengan Kangen Water. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak Jala? Sebentar ya, foto ya. Sebentar, Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap.